ada satu hal saya kira yang patut kita catat dan kita cermati betul mengenai surat dakwaan. Tadi saya tanya kepada saudara saksi ya, Hasyim Asy'ari, berapa jumlah pemilih partai PDIP untuk Sumatera Selatan 1? Karena saya lihat dan kami baca di dalam surat dakwaan itu 145.000. Tetapi ternyata menurut saudara Hasyim Asy'ari, sesuai dengan data yang mereka punya, jumlahnya 260 ribuan sekian lebih. Ini artinya apa? Mereka bukan hanya mempersiapkan saksi-saksi dengan cara yang buruk, ya, menyusun surat dakwaan pun dengan fakta-fakta yang tidak benar. Seharusnya dengan tidak benarnya fakta ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa dakwaan itu tidak terbukti. Apalagi dengan saksi-saksi yang sudah kita periksa. Seperti tadi ya, di dalam pemeriksaan pada saudara Arif tadi yang siang, saudara-saudara bisa bayangkan Arif itu diperiksa oleh seorang penyidik 3 orang oleh seorang penyidik, dan keterangan mereka itu sama titik komanya. Ini di dalam BAP. Makanya itu yang kita katakan, ini penyidikan perkara ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk menegakkan hukumkah atau untuk memanipulasi hukum? Ini yang harus jadi catatan besar kita terhadap persoalan ini. Ya. Jadi bukan hanya saudara Rosa ya yang mencoba membuat keterangan-keterangan dari kemudian dituangkan dalam berita acara, ya, tetapi juga saksi-saksi yang lain yang diorkestrasi, saya nggak tahu oleh siapa ini, sehingga mereka membuat keterangan-keterangan yang buruk. Ini pasti akan memalukan. Ini akan jadi beban sejarah kita di dalam penegakan hukum. Tadi kan poinnya adalah di dakwaan itu ada yang kemudian tidak cermat ya. Nah, seberapa besarnya ketidakcermatan soal angka tadi itu yang kemudian menggugurkan norma-norma soal suap, soal perintangan penyidikan di kasusnya Mas Hasto? Begini, ini kan dakwaan itu kan kita harus lihat secara utuh. Ya, ketika ada bagian dari dakwaan ini tidak benar, ya, mengenai satu peristiwa, mengenai rangkaian peristiwa, maka seharusnya seluruh isi surat dakwaan itu dinyatakan tidak benar. Apalagi ini berkaitan dengan, ini kan asal muasalnya kan ini menyangkut suara ini, ya, menyangkut suara di mana menurut dakwaan 145.000. Meskipun kalau kita hitung lagi, breakdown lagi dari perolehan suara 8 orang itu yang ditulis dalam surat dakwaan, itu bukan 145.000, itu 129.000. Jadi ada kurang lagi 23.000. Makanya itu yang saya katakan, ini dakwaan ini bagaimana mereka menyusunnya. Jadi itu bisa menggugurkan Bisa. Kenapa? Karena ini kan dilakukan dengan cara yang tidak benar. Apalagi kemudian ketika mereka melakukan konstruksi dakwaan, mereka gunakan saksi-saksi yang bukan merupakan saksi fakta, tetapi adalah saksi yang mendengar dari orang lain. Saya kira ini mudah-mudahan ini berakhir ya dengan baik, dalam arti bahwa KPK juga harus mengakhiri cara-cara yang buruk di dalam menegakkan hukum ini. Terima kasih.